Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Nuraliman dengan NIM 3333240173. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada S3 penelitian operasional 2, yang dimana pada materi Markov. Dan di sini langsung aja ke soal yang pertama, di mana penggunaan aplikasi belajar daring di kalangan mahasiswa semakin meningkat, khususnya dua platform, yaitu Ruangguru dan juga Genius. Pada awal pengamatan, 80% mahasiswa menggunakan Ruangguru dan sisanya menggunakan Genius. Pada tahun berikutnya, 85% pengguna Ruangguru tetap menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan 15% berpindah ke Genius. Sementara itu, 70% pengguna Genius tetap setia dan 30% lainnya beralih ke Ruangguru. Dengan mengasumsikan bahwa jumlah mahasiswa pengguna aplikasi belajar online tetap dari tahun ke tahun, tentukan proporsi pengguna masing-masing aplikasi selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov dan tentukan proporsi steady state beserta interpretasinya. Oke, jadi di sini saya akan mengerjakannya dengan menggunakan dua software, yaitu ada software RStudio dan juga software POM-PM. Kita langsung aja ke software pertama, yaitu ada software. Oke, langsung aja. Pertama di sini ada software POM-PM, yang dimana di soal pertama ini kita ingin menganalisis Markov, yang dimana kita akan mendefinisikan vektor awal, yang dimana itu proporsi pengguna saat ini, yaitu ada 0,8, 10, dan 0,20, yang dimana 80% ruang guru dan 20% Genius. Lalu selanjutnya itu ada definisi matriks transisi, yang dimana dari ruang guru ke ruang guru, dari ruang guru ke Genius, dari Genius ke ruang guru, dan dari Genius ke Genius. Nah, di sini kita akan menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan juga, yang dimana ada step 1, step 2, step 3. Lalu kita juga akan menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahunnya. Ini bisa langsung aja kita blok semua dan juga kita running. Nah, di sini terlihat bahwa untuk tahun ke-0 untuk ruang guru itu 0,80, untuk tahun pertama itu 0,74, tahun keduanya 0,70, dan tahun ketiga itu 0,68. Untuk Genius tahun ke-0 itu ada 0,20, tahun satunya 0,26, tahun keduanya itu 0,29, dan tahun ketiga itu 0,31. Selanjutnya, di sini kita bisa menginstal library untuk operasi matriks. Kita bisa menggunakan. Di sini kita tunggu aja untuk instalan package-nya. Oke. Ini kita tunggu. Oke. Jika udah muncul seperti ini, kita bisa langsung mencari study state-nya. Langsung aja kita running. Nah, di sini study state-nya kita dapatkan untuk analisis Markov itu untuk ruang guru itu sebesar 0,66, dan untuk jenis itu 0,33. Oke, lanjut ke software POM-PM, mana kita bisa pindah ke modul, terus ke analisis, new, untuk title-nya sesuaikan satu sama ini. Untuk number of set-nya tadi 2, kita oke aja. Yang dimana step pertama itu ada ruang guru, dan step kedua itu ada Genius. Untuk inisialnya yang pertama itu ada 0,80, lalu untuk Genius itu ada 0,20, titik 2. Untuk ruang guru itu 0,85, lalu untuk yang Genius ke ruang guru itu 0,3, Genius ke Genius itu ruang guru ke Genius itu 0,15 sama 0,70. Number of transition itu ada 3.
Kita langsung solve saja untuk melihat hasilnya. Nah, di sini untuk ending probability-nya itu 68, 89, dan 3112. Dan dengan steady state-nya itu 0,667 dan 0,3334. Ya, langsung aja lanjut ke soal yang kedua. Ini untuk filenya jangan lupa di save dulu. Kita save dan sesuaikan salah satu ke 5. Udah, lanjut ke soal kedua. Yang dimana dalam industri logistik dan rantai pasok yang semakin terdigitalisasi, Fast Track Logistik dan Carrefour Indonesia merupakan dua perusahaan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan keuntungan operasional. Nah, kedua perusahaan tersebut memiliki tiga alternatif strategi, yaitu warehouse automation atau WA untuk mempercepat proses penyimpanan dan pengambilan barang. Yang kedua itu ada smart tracking log atau SP untuk memantau pergerakan barang secara real time, serta integrated logistic system atau ILS yang mengombinasikan otomatisasi gudang dan sistem pelacakan untuk kinerja maksimal. Nah, setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya. Dan keuntungan yang diperoleh dalam juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, kita diminta untuk membuat tabel payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan, kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti optimin, minimax, dan juga keseimbangan. Lanjut aja, kita langsung menggunakan software studio untuk mengerjakannya, dimana untuk soal kedua ini termasuk ke dalam game teori. Pertama, kita bisa menginstal package terlebih dahulu, kita blok, dan juga kita bisa running. Kita tunggu. Kita juga bisa membuka library running. Nah, setelah itu kita akan membuat matrix payoff dan juga strategi permainan A, yaitu maksimin. Kita bisa buka aja, kita bisa running untuk melihat yang dimana untuk playoff matrix itu, yang dimana untuk playoff matrix itu ada 76, 42, 91, lalu ada 60, 7436, dan 01, 80, 51, yang dimana row minimumnya itu ada 42, 36, dan juga 51, yang dimana di sini di baris 2 kolom 1, lalu ini ada di baris 3 kolom 2, dan baris 3 kolom 3. Lanjut, kita ingin menentukan nilai maksimal di setiap barisnya dan juga strategi pemain B, yaitu minimax. Kita blok dan tahan aja, yang dimana untuk maksimumnya itu kita dapatkan nilai 51, dan untuk strategi pemain B atau minimax itu ada di 76, 80, dan 91. Next, kita akan menentukan nilai minimal di setiap kolomnya dan juga mencari shadow coin. Kita bisa run aja. Nah, di sini diketahui bahwa nilai minimax yang didapat itu ada 76 dengan tidak ada shadow coin.
Kita lanjut ke software berikutnya, itu ada NPM, di mana itu kita bisa ke game teori. Ininya buat title-nya kita sesuaikan, itu ada soal 2 sama nim. Tadi number of strategisnya itu 3, maka number of kolomnya itu ada 3 juga. Kita bisa oke. Yang dimana di sini untuk roasted satunya itu ada WA, lalu strat 2 itu ada ST, dan yang ketiga itu ada ILS dengan roasted satunya itu ada juga, lalu ada ST dan juga ILS dengan nilai 76, 60, sama 61. Di ST itu 42, 74, 74 sama 80. LS itu 91, 36 sama 51, 36 sama 51. Kita bisa solve aja buat melihat hasilnya. Di sini kolom mixnya itu ada di WA itu ada 0, ST itu ada 0,1, dan YLS itu ada 49 dengan rumusnya 0,37, 0 sama 0,63. Dan dimana value of game roomnya itu ada 65,87. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, di sini ada ROM minimum juga, 7681 untuk maksimumnya, minimatnya itu ada 76, ROM minimum itu ada 42, 36, 51, maksimumnya itu 51. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.